Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Desi Nurhairin Hanifah, Magister Klinikal Farmasi dengan NIDN 1123019201. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan bidang keilmuan, farmakologi, dan farmasi klinik. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam proses pembelajaran. Berikut outline pada penyampaian kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah analisis klinis. Adapun deskripsi singkat mata kuliah analisis klinis yaitu mata kuliah wajib keilmuan dan keterampilan yang diberikan di semester 6 pada mahasiswa program studi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan, pengertian, dan juga pemahaman terkait konsep analisis klinis, pemeriksaan urinalisis, hematologi, tes fungsi ginjal, hati, jantung, serta pemeriksaan kadar glukosa, kolesterol, dan juga elektrolit di dalam darah. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini sendiri terdiri dari ceramah, pemberian tugas mandiri, tugas terstruktur secara berkelompok, diskusi, dan juga ujian tertulis. Penilaian akhir pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan, yaitu menilai pencapaian kompetensi mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur penilaian pada mata kuliah ini mencakup aktivitas dan partisipatif selama perkuliahan 15%, tugas mandiri 10%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Sehingga total keseluruhan penilaian mata kuliah ini adalah 100%. Dari CPL tersebut didapatkan 9 capaian mata kuliah, yaitu 1. Mampu memahami konsep analisis klinis. 2. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan urinalisis. 3. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan hematologi. 4. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan fungsi ginjal. 5. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan fungsi hati. 6. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan fungsi jantung. 7. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan kadar glukosa darah. 8. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan kadar kolesterol darah. Dan 9. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan kadar elektrolit di dalam darah. Dari 9 CPMK ini diturunkan menjadi 11 sub CPMK yang dilakukan dalam 16 pertemuan sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran program studi farmasi pada mata kuliah ini terdiri dari aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Adapun CPL keterampilan umum ialah mahasiswa mampu mengelola pekerjaan kefarmasian secara mandiri disupervisi oleh apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. CPL keterampilan khusus ialah mahasiswa mampu melakukan pekerjaan kefarmasian disupervisi oleh apoteker secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. CPL penguasaan pengetahuan ialah mahasiswa mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu dan teknologi farmasi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, dan prinsip pharmaceutical calculation, farmakoepidemiologi, pembelajaran pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi.
Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya melakukan pengajaran dengan metode ceramah dan didukung adanya Open Learning yang merupakan LMS resmi yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Adapun strategi yang saya gunakan seperti kuliah interaktif, pembelajaran berbasis masalah, serta studi kasus, dan diikuti dengan video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di Open Learning. Interaksi pembelajaran saya fasilitasi dalam bentuk diskusi saat perkuliahan dan juga di forum diskusi di Open Learning. Dalam penilaian, dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Penilaian informatif seperti kuis mingguan, studi kasus, dan diskusi terstruktur. Penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta penilaian sikap mahasiswa selama perkuliahan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri dari 11 pokok bahasa yang dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mendukung mata kuliah yang saya ajar, saya menggunakan pustaka utama dan pustaka pendukung. Adapun pustaka yang saya gunakan meliputi textbook terkait analisis klinis yang diakui secara nasional maupun internasional, jurnal-jurnal ilmiah terkait perkembangan analisis klinis, dan berbagai hasil penelitian dan pengabdian dosen farmasi. Di mana pustaka-pustaka ini digunakan sebagai sumber referensi yang relevan dengan materi perkuliahan pada mata kuliah analisis klinis. Setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran daring melalui platform Zoom yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi ya anak-anakku semua di mata kuliah analisis klinis, di mana hari ini kita pertemuan ke-8. Ini pertemuan pertama setelah UTS ya. Gimana kemarin UTS-nya? Bagus nggak nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya minta tolong ada Javier ya tadi ya. Javier, boleh dipimpin untuk doa dulu, Dek? Baik, Ibu. Ya, Sebelum silakan. mulai materi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Selesai. terima kasih Javier. Oke. Baik, terkait pertemuan hari ini gitu ya, kita akan belajar tentang tes fungsi ginjal. Mungkin kalau waktu di materi UTS kita sudah belajar tentang pemeriksaan urinalisis, pemeriksaan hematologi. Nah, di materi UAS, khususnya di pertemuan hari ini kita akan fokus pada tes-tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjal kita. Ya, next. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hasil pemeriksaan fungsi ginjal. Seperti biasa, nanti metode pembelajaran yang saya gunakan, saya akan ceramah atau menyampaikan materi gitu ya. Dan di tengah-tengah atau selama perkuliahan, silahkan kalau mau ada diskusi tanya jawab, dipersilahkan. Dan seperti biasa, di akhir nanti ada penugasan yang bisa kalian akses gitu ya di Open Learning. Oke, sebelum beralih, kita mulai masuk nih terkait ginjal. Ada yang tahu fungsi ginjal kita itu apa? Ada yang tahu? Coba, ya silakan Naila. Izin menjawab Ibu, untuk fungsi ginjal sendiri yang saya ketahui itu sebagai organ sekresi dan ekresi. Oke, sekresi dan ekresi. Ada lagi yang mau mencoba menjawab?
Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Yuliana. Setahu saya, kalau ginjal itu fungsinya untuk salah satunya untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit, serta mengatur tekanan darah, Ibu. Oke, benar. Jadi, seperti yang tadi teman-teman kalian sampaikan bahwa fungsi ginjal secara umum yang pertama adalah sebagai organ ekskresi, di mana ginjal itu akan mengeluarkan sisa-sisa obat yang kita konsumsi, kemudian sisa-sisa asam urat, kemudian urea, kreatinin, ya, dan sisa-sisa metabolisme tubuh lainnya. Nah, di sini selain ekskresi, ginjal itu juga sebagai organ penting, khususnya pada sistem endokrin, gitu ya, di mana ginjal itu akan memetabolisme vitamin D. Kita tahu metabolisme dari vitamin D ini akan membantu dalam keseimbangan kalsium dan fosfor. Kemudian dari sistem endokrin ini juga ginjal itu juga berfungsi memproduksi eritropoietin, yaitu bertugas untuk dalam pembentukan sel darah merah. Yang lain juga ginjal akan memproduksi renin yang mengatur dalam tekanan darah kita gitu ya. Kalau kalian masih ingat dulu mungkin di semester sebelumnya terkait tekanan darah itu ada sistem yang namanya renin angiotensin aldosteron. Nah, itu adanya di ginjal. Selain itu, ginjal juga berfungsi dalam regulasi, pengaturan. Apa yang diatur? Yang pertama, homeostasis atau keseimbangan dari air dan juga keseimbangan dari asam basa, cairan atau elektrolit yang ada di tubuh. Selanjutnya, kenapa sih gitu ya? Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan fungsi ginjal? Kita tahu ginjal ini kan satu organ penting, ya, organ yang punya fungsi tadi memfiltrasi. Nah, ini kalau pada pasien dengan gangguan ginjal, ketika kita melakukan pemeriksaan fungsi ginjal ini, kita bisa tahu seberapa parah kondisi pasien dengan penyakit ginjal ini. Apakah pasien dengan ginjal ini termasuk kategori pasien kronis atau pasien akut? Ya, jadi kita bisa men-screening nih. Oke, ini pasien akut gitu ya. Mungkin karena adanya keracunan, kemudian atau akibat penggunaan obat gitu ya. Atau tadi ini pasien karena kronis, di mana terjadi penurunan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan. Alasan yang lain, eh, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan fungsi ginjal? Kita bisa tahu nih, bisa memprediksi terapi yang kita berikan itu berhasil atau enggak. Atau justru malah terapi itu bikin kondisi ginjal jadi lebih parah. Nah, dari situ juga kita bisa melihat progresivitas dari penyakit ginjal pasien kita. Kemudian dengan tes ini juga kita bisa tahu pasien ini butuh nggak ya cangkok ginjal atau butuh nggak ya dilakukan dialisis. Nah, nanti kita akan belajar kapan sih pasien itu harus dilakukan dialisis. Dan yang terakhir, alasannya karena kita seorang farmasis, jelas ini ada hubungannya dengan dosis gitu ya. Penentuan ketepatan pemberian dosis. Jadi, kalau pada pasien ginjal kita tahu ada nih obat-obat yang justru sifatnya nefrotoksik. Nah, ini kalau pasien ginjal harus kita hindarin. Tapi bagaimana nih kalau ternyata pasien itu harus tetap dapat obat itu? Nah, ini fungsinya farmasi di sini. Kita akan melakukan pengaturan dosis dari obat untuk pasien ginjal tersebut. Oke, selanjutnya ini beberapa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit ginjal gitu ya, atau beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ginjal. Yang pertama ada diabetes. Kemudian ada hipertensi, aterosklerosis, gangguan di daerah glomerular, bisa juga karena keracunan. Ya, keracunan ini contoh obatnya ada gentamisin, ada NSAID, atau bisa juga bawaan genetik ataupun masalah dari tubular. Dari mana semua penyakit-penyakit ini itu bisa ujungnya adalah mempengaruhi dari laju filtrasi glomerulus atau GFR dari ginjal kita. Selanjutnya, ya,
dalam satu hari gitu ya, ginjal kita itu mampu memfiltrasi atau menyaring itu 180 liter cairan dan hanya 1,5 liter yang diekskresikan atau dikeluarkan sebagai urin gitu. Nah, tadi saya ada sampaikan terkait GFR. Jadi GFR ini adalah laju filtrasi glomerular atau laju filtrasi dari si ginjal kita. Kenapa sih glomerular? Karena memang bagian dari ginjal yang bertugas menyaring adalah bagian glomerulus, ya. Nah, laju GFR ini yaitu merupakan suatu laju rata-rata penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Dengan range normal itu sekitar 90 sampai 150 ml per menit. Di sini nilai GFR itu banyak sekali yang bisa mempengaruhi. Bisa karena adanya tekanan perfusi ginjal, bisa karena tadi mungkin ada kerusakan di glomerulusnya, dan faktor usia itu juga cukup mempengaruhi. Jadi semakin bertambahnya usia gitu ya, itu nilai GFR akan semakin rendah. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk nih. Tes-tes apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengetahui fungsi ginjal kita. Di sini tes terbaik ya, tes terbaik yang bisa memperkirakan atau memprediksi ya, bisa menggambarkan fungsi ginjal kita adalah pengukuran GFR. Oke, silakan dilihat di sini. Pengukuran GFR itu pada dasarnya tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi tidak seperti kalau kita cek gula gitu ya. Kalau kalian pernah mungkin cek glukosa darah pakai alat strip begitu, oh ini gambaran glukosa. Nah, pada pengukuran GFR tidak seperti itu. Jadi nanti kalian bisa lihat ada rumus di mana harus dikonversi hingga muncullah nilai GFR. Nah, di sini bisa dilihat variabilitas nilai GFR itu bergantung pada apa? Ukuran badan. Jadi, seseorang dengan kondisi, mohon maaf, kurus, kemudian dibandingkan dengan orang gemuk, itu nilai GFR-nya bisa berbeda. Kemudian, jenis kelamin juga bisa mempengaruhi. Pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nanti di rumusnya pun itu akan berbeda. Kemudian ras, kemudian juga pengaruh lain umur. Tadi seperti saya katakan, semakin bertambah umur itu semakin GFR-nya mengalami penurunan. Kondisi lain ya seperti kehamilan, intake protein, penggunaan terapi obat, dan kondisi-kondisi penyakit lain itu juga bisa mempengaruhi nilai GFR kita. Oke. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada tabel. Ini tabel, sorry, maaf. Nah, inilah tabel terkait stage atau stadium dari gagal ginjal kronis ya. Di mana ada stage 1, 2, 3, 4, 5 dan kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan itu ada nilai GFR ya. Nilai GFR ini gambaran seberapa parah dari fungsi ginjal kita. Jadi, kalau nilai GFR seseorang pasien itu masih di atas 90, itu masih masuk stadium 1. Dan ini masih dikatakan ya ada kerusakan ataupun ada kerusakan tapi dalam kondisi minor dan itu masih bisa dikatakan nilai GFR-nya masih normal. Berbeda ketika terjadi penurunan nih nilai GFR. Kalian bisa lihat semakin rendah ya. Semakin rendah dari nilai GFR justru makin tinggi stadiumnya. Nah, di sini pada pasien dengan stadium 5 atau stage 5 itu umumnya nilai GFR-nya itu udah di bawah 15 ml per menit. Nah, pada pasien ini ya, kondisi pasien ini biasanya tidak lagi diberikan terapi obat atau tidak cukup dalam bentuk terapi obat, biasanya pasien akan dikasih terapi dialisis, dikasih terapi pengganti fungsi ginjal. Bisa hemodialisis ataupun peritoneal dialisis gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai masuk nanti ya penghitungan nilai GFR, tapi perlu kita ketahui bahwa penentuan nilai GFR ini kita butuh data
yang namanya nilai serum kreatinin. Nah, biasanya kalau kita cek lab, itu yang akan muncul itu nilai serum kreatininnya. Dari nilai serum kreatinin itulah nanti akan kita hitung sehingga akan muncul nih yang namanya clearance kreatinin. Dari nilai clearance kreatinin inilah nantinya akan dikonversi menjadi nilai GFR. Nah, di sini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah rumus Cockcroft and Gold dan rumus MDRD. Perlu diketahui, di antara kedua rumus tadi, ya, rumus Cockcroft and Gold inilah yang paling umum digunakan. Oke, bisa dilihat di sini untuk menentukan clearance kreatinin, ya, kita butuh ada rumusnya 140 dikurang usia. Ya, dikurang usia, kemudian akan dikalikan dengan berat badan. Ya, jadi berat badannya dalam bentuk kilogram ya, jangan sampai salah. Kemudian akan dikali 0,85 jika perempuan. Nah, bagaimana kalau laki-laki? Ya, kalau laki-laki berarti tidak perlu ada perkalian 0,85 ini. Kemudian hasilnya dibagi dengan 72 dikali serum kreatinin. Nah, ini nih yang tadi saya katakan biasanya kalau pengecekan laboratorium, nilai serum kreatinin ini yang akan muncul gitu ya. Oke, lanjut. Di mana rumus Cockcroft and Gold ini ternyata punya kekurangan gitu ya. Punya kekurangan. Kekurangannya apa? Untuk anak-anak yang berumur kurang dari 12 tahun, justru rumus ini akan meningkatkan nilai dari clearance kreatinin. Artinya kan malah mengacaukan hasil hitungannya. Sehingga dikembangkanlah suatu rumus baru namanya Schwartz formula untuk anak-anak. Di sini rumusnya ada clearance kreatinin sama dengan 41,9 dikali tinggi badan dibagi serum kreatininnya. Oke, ya lanjut. Nah, silahkan ambil kertas lembar. Mohon maaf, ambil kertas lembar ya. Tadi kita akan hitung terkait, kita akan latihan terkait, sebentar slide-nya. Slide sebelumnya, sorry. Iya, nah ini. Oke, silahkan kita akan hitung clearance kreatinin pada pasien ini. Silahkan dilihat, ya di sini ada usia 60 tahun. Kemudian ada nilai hasil pemeriksaan laboratorium, ada volume urin 24 jam, ada kreatinin urin 24 jam, ada kreatinin plasma. Oh ya, di sini yang belum ada apa nih? Oh, ada semua ya. Berat badan sudah ada, tinggi badan juga sudah ada. Jenis kelamin, oke. Mungkin bagi yang perempuan, coba hitung pakai jenis kelamin perempuan. Bagi yang laki-laki, pakai hitung jenis kelamin laki-laki. Nanti kita akan bandingkan. Sama nggak ya hasilnya gitu. Silakan, dicoba dihitung dulu. Yang bisa menjawab, boleh angkat tangan atau mau mengajukan jawaban. Yang mana nih? Jawabannya silakan, boleh. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Afifah. Jadi untuk serum kreatinin yang perempuan itu ada di, sebentar ya Ibu, Oke, 16,24 mili per menit Ibu. Untuk yang 16,20 perempuan. mili perempuan. Oke, itu clearance kreatinin ya. Oke. Yang lain sama jawabannya atau ada jawaban berbeda boleh? Sama Ibu. Sama. Oke, yang laki-laki bagaimana? Berapa hasilnya? Sudah dihitung belum? Ini ada Sultan, ada Javier. Lagi Belum, menghitung belum. Ibu, tadi nyari Oke. pulpen. Oke, baik Sultan. 19, Bu. Udah dapat 19,1. Javier jawabannya? Iya, 19,1. Itulah, Bu. 19,1. Oke, Iya. milimeter. Oke. Ini kalau pada laki-laki. Oke. Jadi benar jawabannya, ini sedikit review dari saya. Jadi ketika kita menghitung clearance kreatinin, yang kita masukkan tadi 140 dikurangin usianya. Usianya 60 tahun. Kemudian punya berat badan, di sini ada berat badannya 86 kilo gitu ya. Kemudian kalau pada perempuan dia dikali 0,85, kemudian kita bagi dengan 72 dikali serum kreatinin. Nah, ini harus hati-hati. Tadi yang saya katakan, serum kreatinin di sini ada kreatinin urin, ada kreatinin plasma. Yang kita gunakan adalah kreatinin plasma. Di sini nanti dimasukkan nilai kreatinin plasma.
Dan hasilnya sama seperti yang kalian dapatkan tadi. Gitu ya. Oke, next. Tadi kalian sudah dapat bahwa kalau pada perempuan nilainya di 16,24, kemudian pada laki-laki di angka 19,1. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat baik pada perempuan ataupun pada laki-laki tadi semua masuk kategori moderate ya, atau ini stadium 3. Jadi kita bisa tahu nih pasien kita punya tingkatan gagal ginjal kronis di stadium yang mana. Oke, lanjut. Itu tadi pemeriksaan tentang penggunaan GFR. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan BUN atau blood urea nitrogen. Oke. BUN atau blood urea nitrogen merupakan suatu produk dari katabolisme protein yang akan menghasilkan yang namanya amonia. Nah, amonia ini sangat toksik, sangat toksik sehingga dia perlu dikonversi menjadi urea oleh hati atau liver. Nah, ini nanti sebagian akan hilang melalui kulit dan sebagian lagi akan keluar di saluran pencernaan. Nah, plasma BUN ini bisa dipengaruhi dari fungsi renal tadi ya, kemudian diet protein. Jadi kalau kalian diet tinggi protein gitu ya, itu bisa mempengaruhi nilai BUN. Kemudian hasil dari katabolisme protein. Apa sih manfaatnya gitu? Pengukuran BUN ini tadi bisa menilai status hidrasi ya. Seseorang itu bagaimana kondisi cairan tubuhnya, hidrasinya, kemudian fungsi renalnya, ada tidaknya protein tolerance dan katabolismenya dalam tubuh. Nah, nilai normal dari BUN ini 8 sampai 20 mg per desiliter. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya peningkatan atau penurunan BUN. Ya, saya ambil contoh di sini. Kalau di peningkatan bisa karena adanya kondisi tadi dehidrasi atau mungkin juga karena adanya obstruksi di ureter gitu ya. Sedangkan kalau penyebab penurunan BUN itu bisa karena adanya kerusakan liver. Oke. Nah, ini rasio BUN dan kreatinin. Terkadang kalau kita lihat di lab itu kita akan bisa menghitung bagaimana sih rasio antara nilai BUN kita dengan nilai kreatinin. Secara normal gitu ya, rasio normal itu idealnya adalah 15:1. Tapi ketika nanti kita dapatkan rasionya misalnya di atas 20:1, itu berarti adanya penurunan aliran darah ke ginjal. Bisa karena tadi kondisi dehidrasi, penurunan cardiac output gitu ya. Begitupun kalau misalnya kita dapatkan hasil penilaian rasio ini kurang dari 15 ya. Itu bisa ada gangguan malnutrisi. Oke. Kita sudah masuk di penghujung perkuliahan. Seperti biasa, silahkan dicatat atau boleh di screenshot atau kalau mau bisa sebenarnya ini juga ada di Open Learning. Ini sifatnya tugas individu ya. Nanti diketik, dikumpul lewat Open Learning. Seperti biasa saya kasih waktu maksimal 1 minggu. Jangan lupa dilengkapi dengan referensinya. Gitu. Kemudian tidak hanya tentang tugas individu, kalian juga bisa cek nanti di Open Learning untuk next pertemuan itu akan kita bagi kelompok, ada tugas kelompok, nanti bisa dilihat terkait pembagian-pembagian tugas kelompoknya. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Semoga semua dalam kondisi sehat. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.